Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurulita Primayanti, nomor BP 191113/2018 dari kelas B Teknologi Penyimpanan Pemudahan, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan mengamati 3 objek. Yang pertama yaitu pengaruh etilen selama penyimpanan, yang kedua pengaruh kadar air selama penyimpanan, dan yang ketiga pengaruh suhu selama penyimpanan. Yang pertama kita lihat mengenai pengaruh etilen selama penyimpanan. Proses pematangan pada buah-buahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dan menggunakan karbit. Pada dasarnya buah-buahan akan mengalami proses pematangan dengan sendirinya, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk matang sempurna cukup lama dan matangnya pun tidak bersamaan. Senyawa yang perlu diketahui pada proses pematangan adalah senyawa etilen. Senyawa ini merupakan satu di antara banyak senyawa mudah menguap yang dikeluarkan oleh buah-buahan dan sayuran, dan diketahui sebagai komponen aktif bagi stimulasi pemasakan. Senyawa etilen mempercepat pemasakan. Di samping efek yang mencolok terhadap perombakan pigmen klorofil, etilen juga mempunyai efek terhadap jalannya respirasi, terutama pada buah-buahan klimaterik termasuk pisang. Tujuan dari pengamatan ini adalah yang pertama menunjukkan warna buah non klimaterik dapat diubah dengan gas etilen, dan yang kedua menunjukkan perubahan warna dengan gas tersebut diikuti oleh perubahan kekerasan dan rasa. Selanjutnya ada hasil pengamatan. Pada hari pertama, tekstur buah pisang dan jeruk sangatlah keras. Warna buah pisang itu hijau dan jeruk pun berwarna hijau. Selanjutnya pada hari kedua, tekstur buah pisang itu sudah mulai lunak dan jeruk masih sedikit keras, dan warna buah pisang sudah mulai menguning, sedangkan jeruk masih berwarna hijau. Dan pada hari ketiga, tekstur buah pisang sangat lunak dan jeruk sudah mulai lunak. Warna buah pisang berwarna kuning dan jeruk sedikit berwarna kuning. Selanjutnya ada pembahasan. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti halnya lingkungan, tetapi juga oleh hormon yang ada dalam tanaman. Sejauh ini, peran hormon dalam tanaman belum mendapat perhatian khusus dari petani kita. Padahal, karena adanya hormon inilah yang bisa mempengaruhi tingkat produktivitas maupun kualitas yang berkaitan dengan adanya hormon pada tanaman. Pada praktikum kali ini, proses pengorbitan pada buah pisang dan jeruk ternyata memberikan reaksi penguningan yang berbeda. Pada pisang sekali pemberian karbit dapat menguning, dan pada jeruk terus melakukan penggantian karbit setiap harinya. Selanjutnya, objek yang kedua adalah pengaruh kadar air selama penyimpanan. Yang pertama kita lihat pada saat tanaman itu baru dipanen. Tanaman kakao memulai produksi buah yaitu pada berumur 2,5 sampai 3 tahun setelah panen. Salah satu tahapan pasca panen biji kakao adalah pengiringan biji yang biasa dilakukan petani setempat dengan cara menjemur biji kakao tersebut di bawah terik matahari. Pengiringan biji kakao ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air biji kakao. Menurut Wahyudi et al. 2013, ukuran berat dan kadar lemak biji kakao sangat dipengaruhi oleh faktor genetik tanaman, kondisi lingkungan atau musim selama perkembangan buah, perlakuan agronomis, dan cara pengolahan. Sedangkan karakteristik fisik biji kakao pasca pengolahan seperti kadar air, tingkat fermentasi, dan kadar kulit berpengaruh pada rendaman lemak biji kakao. Yang kedua, ada kadar air dengan kisaran 14-25%. Pengiringan biji kakao ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air biji kakao dari lebih kurang 60% menjadi sekitar 7%. Kadar air ini untuk menjaga biji agar dapat disimpan lama. Kadar air besar dari 8% berbahaya karena jamur akan tumbuh, dan bila kadar air kecil dari 5%, biji sangat rapuh sehingga mudah pecah selama pengangkutan. Aquat et al. 2014. Standar kadar biji kakao mutu ekspor maksimum yaitu sekitar 7,5%. Jika lebih tinggi dari nilai tersebut, biji kakao tidak aman untuk disimpan dalam waktu lama. Tapi jika kadar air terlalu rendah, biji kakao cenderung rapuh. Menurut Deku tahun 2009, kadar air biji kakao kering kurang lebih 4%, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara proses pengukuran kadar air menggunakan
cara yang biasa di laboratorium dengan cara dianjurkan pada SNI tentang uji kadar air berbiji kakao kering dan mutu biji kakao tersebut. Dan yang ketiga, kadar air kecil dari 14%. Pengeringan ini dilakukan untuk menurunkan kadar air yang awalnya 60% menjadi sekitar 6-7%. Kadar air yang demikian membuat kualitas biji tidak akan menurun selama proses penyimpanan maupun pengangkutan. Pengeringan dapat dilakukan dengan menjemur biji di bawah terik matahari menggunakan alat pengering atau drying. Pengeringan juga dilakukan di bawah terik matahari, merupakan metode yang paling baik dan mudah. Selanjutnya, objek yang ketiga yaitu pengaruh suhu selama penyimpanan. Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang bernilai gizi tinggi karena di dalamnya terkandung zat makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia, yaitu diantaranya kandungan air sekitar 75%, protein 19%, lemak 2,5%, NPM 1,65%, dan ketersediaan nutrisi yang lengkap. Ini menyebabkan daging menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri, itu bakteri patogen maupun bakteri pembusuk, karena bakteri patogen ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan menurut Samsir 2010. Dan pada umumnya kerusakan daging ayam disebabkan oleh kontaminasi yang berasal dari bulu, kulit, dan saluran pencernaan ayam. Lama penyimpanan daging mempunyai pengaruh besar adanya bakteri yang tumbuh pada daging tersebut. Semakin lama penyimpanan pada suhu ruang, akan banyak basa yang dihasilkan. Akibat semakin meningkatnya aktivitas mikroorganisme yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pembusukan, menurut Suradi 2012. Pendinginan pada suhu refrigerator, cara yang paling sederhana dan sering digunakan untuk mengawetkan serta memperpanjang masa simpan daging ayam. Pendinginan dapat menghambat pertumbuhan bakteri, karena suhu dingin akan menurunkan energi kinetik semua molekul dalam sistem, sehingga menurunkan kecepatan reaksi kimia termasuk aktivitas metabolisme sel bakteri, menurut Lestariati 2002. Walaupun demikian, dalam pendinginan atau penyimpanan pada refrigerator masih memungkinkan bakteri tertentu dapat hidup, misalnya kapang dan bakteri Piscoriulic serta beberapa bakteri penghancur racun. Tujuan dari pengamatan ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh lama penyimpanan daging pada suhu kecil dari 10 derajat Celcius dan di suhu ruang yaitu sekitar suhu 25-30 derajat Celcius, dan di freezer atau beku pada suhu kecil dari 0 derajat Celcius. Dan tujuan yang kedua adalah mengamati warna daging ayam. Selanjutnya ada hasil pengamatan, yaitu pada hari pertama di jam ketiga dan jam ke-6. Daging yang disimpan pada lemari pendingin pada jam ketiga, ciri-cirinya daging masih segar dan masih berbau khas daging ayam. Dan pada jam ke-6 yang disimpan pada suhu pendingin, daging juga masih segar dan juga masih beraroma khas daging. Dan daging yang disimpan pada freezer pada jam ketiga, daging masih berwarna bagus dan aromanya juga masih khas daging. Selanjutnya yang disimpan pada freezer pada jam ke-6, daging juga masih berwarna bagus dan juga masih segar. Dan pada daging yang disimpan pada suhu ruang pada jam ketiga, daging masih segar dan teksturnya masih bagus. Dan pada jam ke-6, daging sudah mulai tidak segar. Dan selanjutnya pada hari kedua pada jam ketiga dan ke-6, yaitu daging yang disimpan pada suhu pendingin dan suhu freezer. Karena pada hari kedua suhu daging yang disimpan pada suhu ruang sudah mulai membusuk. Jadi yang diamati hanya daging yang ada di suhu pendingin dan di freezer. Dan selanjutnya pada jam ke-12 dan jam ke-24. Pada jam ke-12 pada suhu pendingin, daging juga masih segar, tetapi warnanya sudah mulai tidak merah lagi. Dan pada freezer itu sudah mulai nampak saljunya. Dan pada jam ke-24 pada freezer itu saljunya sudah semakin banyak. Selanjutnya pembahasan. Pada percobaan pengamatan pengaruh suhu terhadap penyimpanan daging ayam,
Beberapa perlakuan yang dilakukan adalah percobaan memasukkan daging ayam ke dalam wadah tertutup rapat, kemudian disimpan dalam beberapa suhu yang berbeda, yaitu pada suhu ruang suhunya berkisar 25-30 derajat Celcius, dan pada lemari pendingin yang suhunya berkisar kecil dari 10 derajat Celcius, dan pada freezer atau pembeku suhunya berkisar kecil dari 0 derajat Celcius. Penyimpanan pada freezer suhu 0 derajat Celcius. Pada hari pertama di jam ketiga, daging ayam masih sangat segar, warnanya masih merah dan bau khas daging ayam sudah mulai hilang. Dan begitupun pada jam ke-6 dan 12 dan jam ke-24. Pada hari kedua, daging ayam masih segar, teksturnya sudah keras dan sudah ada salju pada daging ayam tersebut. Dan pada hari ketiga, daging ayam juga masih segar dan bau khas seperti daging ayam biasanya juga tidak ada, dan tekstur sudah keras dan banyaknya salju. Jadi daging ayam yang berada di freezer pada jam ke-24 hari ketiga ini tidak ada lagi baunya seperti daging karena sudah banyak saljunya. Sekian yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.